3차 월드컵에서 올라가서 물론 쉬운 상대는 아무도 없죠. 우리가 피파 랭킹이 134위다 보니까 힘든 부분이 많고. Yes, alhamdulillah. Dikonfirmasi Erick Thohir langsung. Ini dia penampakan pemain diaspora baru yang sangat diincar Shin Tae-yong. Yes, alhamdulillah. Dikonfirmasi Erick Thohir langsung. Ini dia penampakan pemain diaspora baru yang sangat diincar Shin Tae-yong untuk menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut, Ninin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA. Erick Thohir menyatakan Timnas Indonesia siap menghadapi tim-tim raksasa Asia. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu dari 18 tim yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi. Dari 18 tim tersebut, terdapat beberapa tim kuat yang sering tampil di Piala Dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Iran. Kita berada di peringkat ke-134, tulis Erick Thohir. Kita berpeluang menghadapi negara-negara kuat yang sudah langganan masuk Piala Dunia seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Australia, lanjutnya. Meskipun berat, Erick Thohir menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak gentar dan optimistis dengan peluang mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Kita akan berburu para pemain keturunan lagi. Bismillah, tutup Erick Thohir. Menurut Erick Thohir ada dua penyerang hebat di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain ini bisa menjadi opsi bagi pelatih Shin Tae-yong untuk mempertajam lini depan Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan langkah Erick Thohir yang terus-menerus menaturalisasi para pemain keturunan? Mengingat nasib bibit-bibit lokal semakin terpinggirkan dari skuad Timnas Indonesia. Lihat saja Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan masih banyak yang lainnya. Mereka hilang bak di telan bumi. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Lini depan Timnas Indonesia masih menjadi sorotan. Dalam dua laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak ada satupun pemain depan yang mencetak gol. Saat melawan Irak, Timnas Indonesia kalah 0-2. Ketika menghadapi Filipina, Timnas Indonesia menang 2-0 berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Karena alasan itu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berencana mendatangkan striker baru demi bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir 10 Juni 2025. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Shin Tae-yong usai laga Timnas Indonesia versus Filipina. Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat dan telah menemukan dua penyerang hebat keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Siapa saja mereka? 1. Dean Zandbergen. Dean Zandbergen saat ini bermain untuk Sparta Rotterdam U21. Pada musim 2023 hingga 2024, ia membukukan 34 penampilan dengan mencetak 5 gol dan 6 assist. Striker berusia 22 tahun ini memiliki darah Belanda Indonesia. Berdasarkan laporan dari akun media sosial FT_IDN, Zandbergen memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. 2. Miljan Manhoef. Nama Manhoef sudah tidak asing di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Ia saat ini bermain untuk Stoke City di divisi Championship Liga Inggris 2023 hingga 2024.
Di usianya yang baru 21 tahun, Manhoef masih bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, PSSI harus bergerak cepat memanggil pemain berdarah Jawa itu lantaran ia sudah pernah memperkuat timnas Belanda U20. Lebih lanjut, optimis tentang kesiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menunjukkan optimisme tinggi terhadap kemampuan timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat Asia. Meskipun peringkat FIFA Indonesia masih relatif rendah, semangat dan keyakinan dari manajemen bisa menjadi motivasi bagi para pemain. Menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran tentunya merupakan tantangan besar. Pengalaman dan kualitas tim-tim tersebut jauh di atas Indonesia, namun menghadapi mereka bisa menjadi kesempatan besar untuk belajar dan berkembang. Usaha untuk menaturalisasi pemain seperti Dinzan Bergen dan Milian Manhoef menunjukkan bahwa PSSI berusaha memperkuat skuad dengan talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia. Langkah ini bisa memperkuat lini depan yang saat ini masih dianggap lemah. Bikin bangga teman-teman. Ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong akui sangat bahagia bisa cetak sejarah untuk timnas Indonesia dan senang saat fans meneriaki namanya. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil mencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Yonhap News. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2027 tanpa melalui jalur kualifikasi. Saya sangat senang dapat mencatat sejarah baru dalam sepak bola Indonesia melalui pertandingan final babak penyisihan kedua, kata Shin Tae-yong kepada Yonhap News. Ia juga merasa sangat bahagia dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang hadir dan meneriakkan namanya. 80.000 penonton yang datang ke stadion sangat bahagia. Dan saya sangat senang ketika mereka memanggil nama saya, ujarnya. Timnas Indonesia menjalani 2 laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertama, timnas Indonesia menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan kalah 0-2. Kemudian, timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor 2-0 pada 11 Juni 2024. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan ini memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F dengan total 10 poin. Sementara Irak lolos sebagai juara grup dengan 18 poin. Di putaran ketiga, timnas Indonesia akan berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Undian putaran ketiga akan dilaksanakan pada 27 Juni 2024, dan timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, pencapaian Shin Tae-yong dalam membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Dukungan besar dari supporter juga menjadi faktor penting yang memberikan motivasi tambahan bagi tim. Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga memberikan harapan dan semangat baru bagi para pemain dan penggemar. Dengan masuk ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar, namun ini juga merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi. Namun, tantangan di putaran ketiga akan sangat berat, mengingat Indonesia berada di pot 6 dan akan menghadapi tim-tim kuat. Persiapan yang matang dan strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Keberhasilan ini juga bisa menjadi momentum bagi pengembangan sepak bola di Indonesia secara keseluruhan, termasuk peningkatan kualitas liga domestik dan pembinaan pemain muda. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah selalu membuahkan hasil. Bagi seluruh pemain, pelatih, dan supporter timnas Indonesia, perjalanan ini adalah inspirasi bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang gigih. Teruslah berlatih dan berjuang dengan hati yang penuh semangat.
Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dukungan dari seluruh bangsa Indonesia ada di belakang kalian, memberikan energi dan motivasi untuk terus melangkah maju. Jangan pernah meremehkan kekuatan impian dan tekad. Apa yang telah dicapai sejauh ini adalah langkah awal menuju prestasi yang lebih besar. Bersama-sama, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Teruslah percaya pada diri sendiri, tim, dan perjalanan ini. Masa depan yang cerah menanti timnas Indonesia. Idolakan Sergio Ramos, Justin Hubner terbuka terima pinangan jika diminati Real Madrid. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menjadikan mantan pemain Real Madrid, Sergio Ramos, sebagai inspirasinya. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Justin Hubner mengungkapkan hal tersebut di YouTube Prestige Productions. Menurut Justin Hubner, Sergio Ramos adalah tipe pemain bertahan yang sangat tangguh. Saat ini, Sergio Ramos bermain untuk Sevilla FC, idola saya dalam sepak bola adalah Sergio Ramos, kata Justin Hubner. Saya belajar banyak dari dia, Sergio Ramos, dia benar-benar agresif, selalu fokus, seperti pemenang sejati. Saya berusaha menjadi seperti dia sebanyak yang saya bisa, lanjut pemain kelahiran Belanda itu. Ketika ditanya tentang peluang bermain untuk Real Madrid, Hubner menjawab dengan antusias. Semoga, ada peluang main di Real Madrid, tutur Hubner. Saat ini, Hubner sedang membela Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers hingga Desember 2024. Sejak bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret 2024, pemain berusia 20 tahun ini sudah tampil dalam 5 pertandingan. Dalam waktu dekat, Cerezo Osaka akan menjamu Urawa Reds pada pekan ke-18 J1 League 2024 di Stadion Yodoko Sakura, Sabtu, 15 Juni 2024. Cerezo Osaka saat ini berada di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 25 poin. Sebelumnya, Hubner baru saja menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia dalam 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia selalu tampil penuh dalam laga melawan Irak dan Filipina. Menghadapi Irak, timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2. Gol Irak dicetak oleh Aiman Hussein, menit ke-54 penalti, dan Ali Jasim, 88. Sementara dalam pertandingan melawan Filipina, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 2-0. Gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye, menit ke-32, dan Rizky Ridho, 56. Kemenangan atas Filipina ini memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Menurut rencana, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Hubner mengakui bahwa dirinya sangat berhasrat membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentu saja dengan tim nasional, ini adalah impian kami untuk pergi ke Piala Dunia, jadi jika bisa mencapainya, itu luar biasa, ujarnya. Lebih lanjut, Justin Hubner adalah contoh pemain muda yang memiliki ambisi besar dan inspirasi yang jelas dalam karirnya. Menjadikan Sergio Ramos sebagai panutan menunjukkan bahwa Hubner ingin mengembangkan kualitas permainan bertahan yang kuat, penuh determinasi, dan mental juara, yang memang menjadi ciri khas Ramos. Pindah ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers bisa menjadi langkah yang baik bagi perkembangan karir Hubner. Bermain di J1 League memberi dia kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan pengalaman internasional, yang bisa sangat berharga untuk masa depannya. Penampilan apiknya bersama timnas Indonesia, terutama dengan selalu tampil penuh dalam laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia, menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi maksimal bagi tim nasional. Kemenangan atas Filipina dan pencapaian Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi tim, termasuk Hubner. Ambisi Hubner untuk bermain di Real Madrid adalah impian yang tinggi, tetapi tidak mustahil jika dia terus berkembang dan menunjukkan performa yang konsisten. Pengalaman di berbagai liga dan turnamen internasional akan sangat membantu dalam mewujudkan mimpi tersebut.
Secara keseluruhan, Justin Hubner adalah pemain muda yang patut diperhatikan, dan jika terus mempertahankan etos kerjanya serta belajar dari para pemain hebat seperti Sergio Ramos, masa depan yang cerah ada di depan mata. Justin, perjalananmu dalam dunia sepak bola sudah menunjukkan dedikasi dan potensi besar. Mengambil inspirasi dari pemain hebat seperti Sergio Ramos adalah langkah yang tepat. Ingatlah bahwa setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan mendekati mimpimu. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kamu mau bekerja keras. Bermain di Cerezo Osaka dan tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia bersama Timnas Indonesia adalah bukti bahwa kamu berada di jalur yang benar. Teruslah belajar, berlatih, dan jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap kesulitan adalah pelajaran yang akan membuatmu lebih kuat. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu dan tetaplah fokus pada tujuan besar yang ingin kamu capai. Dengan determinasi dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Kata Shin Tae-yong soal potensi Timnas Indonesia segrup dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memberikan komentar terkait potensi Timnas Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Dengan kemenangan ini, Indonesia lolos sebagai runner-up grup F. Di sisi lain, Korea Selatan juga lolos ke putaran ketiga sebagai juara grup C. Korea Selatan mengumpulkan 16 poin, dan dalam pertandingan terakhir grup C, mereka mengalahkan Cina dengan skor 1-0 pada 11 Juni 2024. Di putaran ketiga, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait, sedangkan Korea Selatan berada di pot 1 bersama Jepang dan Iran. Hal ini memastikan bahwa Timnas Indonesia akan satu grup dengan salah satu dari tim-tim unggulan tersebut, yaitu Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Kami pasti akan bertemu salah satu dari tiga tim, Korea Selatan, Jepang, dan Iran, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Yonhap News. Di Korea, banyak murid yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya, sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain. Jika Indonesia dan Korea berada di grup yang sama, itu akan lebih menarik perhatian penggemar, ujar mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diadakan pada 27 Juni 2024. Lebih lanjut, komentar Shin Tae-yong mengenai potensi pertemuan Timnas Indonesia dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat menarik dan realistis. Menyadari bahwa Indonesia akan berada satu grup dengan tim kuat seperti Korea Selatan, Jepang, atau Iran, Shin Tae-yong mengakui tantangan besar yang menanti Timnas Indonesia. Pertandingan melawan tim-tim unggulan ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, mengingat perbedaan kualitas dan pengalaman antara tim. Namun, pernyataan Shin Tae-yong tentang penggemar yang lebih tertarik jika Indonesia dan Korea Selatan berada di grup yang sama juga menunjukkan adanya aspek positif dari kemungkinan ini. Pertandingan semacam itu bisa meningkatkan semangat tim dan memperbesar dukungan publik, yang pada akhirnya bisa memacu pemain untuk tampil lebih baik. Selain itu, dengan pengalaman Shin Tae-yong yang pernah melatih Timnas Korea Selatan, pengetahuannya tentang kekuatan dan kelemahan tim tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dia bisa memberikan strategi khusus yang mungkin bisa mengejutkan lawan. Secara keseluruhan, tantangan ini seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jika Timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaiknya dan memanfaatkan setiap peluang, mereka mungkin bisa membuat kejutan di putaran ketiga kualifikasi ini. Pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan tekad mereka di panggung internasional. Menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran memang bukan tugas mudah,
tetapi justru disinilah karakter dan semangat juang diuji. Ingatlah, setiap langkah menuju sukses selalu dimulai dengan percaya pada diri sendiri dan tim. Ketika kita menghadapi tantangan besar, itulah saatnya untuk bersatu, bekerja lebih keras, dan menunjukkan bahwa kita tidak takut pada rintangan. Pemain-pemain Indonesia memiliki bakat, kemampuan, dan dedikasi. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, kalian bisa memberikan perlawanan sengit dan bahkan membuat kejutan. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan membuat bangsa ini bangga. Sebagaimana kata-kata bijak, kemenangan terbesar bukanlah selalu tentang memenangkan pertandingan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Teruslah berjuang, tetap fokus, dan percaya bahwa kalian bisa mencapai lebih dari yang kalian bayangkan. Majulah Timnas Indonesia! Buatlah sejarah dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Demi raih gelar juara ASEAN Cup 2024, PSSI-nya Vietnam mulai siapkan strategi. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, telah mulai mempersiapkan strategi untuk melobi klub-klub agar bisa melepas pemain demi membawa The Golden Star Warriors meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Setelah dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam langsung menetapkan target realistis. Tim yang diasuh oleh Kim Sang-sik ini gagal melaju ke putaran ketiga setelah finish di posisi ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan catatan 4 kali kekalahan, masing-masing 2 kali dari Irak dan Timnas Indonesia. Vietnam hanya mampu meraih 2 kemenangan atas Filipina sehingga dipastikan tersingkir dari kualifikasi. Setelah kegagalan ini, VFF memutuskan untuk mengalihkan fokusnya ke ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Vietnam berencana mempersiapkan tim nasional dengan baik, agar bisa menjadi tim terkuat di ASEAN. Dalam turnamen 2 tahunan ini, Vietnam dipastikan bergabung dalam grup B bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Wakil Presiden VFF, Nguyen Xuan Phu, menyatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi tim-tim ini. Oleh karena itu, sebelum ASEAN Cup 2024 berlangsung, ia melobi klub-klub agar mau melepas pemainnya. Ini penting karena ASEAN Cup 2024 bertepatan dengan kejuaraan klub Asia Tenggara atau ASEAN Club Championship musim 2024 hingga 2025. 2 klub, yaitu Chan dan Tan Hoa, akan tampil di kejuaraan tersebut, dan Chan memiliki banyak pemain tim nasional. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, khawatir akan kesulitan mendapatkan pemain untuk ASEAN Cup 2024 karena Chan dipercaya ingin bersaing di kejuaraan klub Asia Tenggara tersebut. Meskipun jadwal ASEAN Club Championship tidak bertabrakan dengan ASEAN Cup 2024, klub-klub mungkin memerlukan pemainnya untuk tetap berlatih bersama. Nguyen Xuan Phu menekankan bahwa VFF akan berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja sama dengan klub-klub untuk memprioritaskan ASEAN Cup 2024. Ia berharap pemain yang dilepas akan berjuang dan membawa Vietnam menjadi yang terbaik. Isu soal klub akan melepas pemain atau tidak sangat wajar, ujar Nguyen Xuan Phu. VFF juga akan mengkaji dan mengevaluasi pentingnya turnamen tersebut. Sejak menandatangani kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, VFF berharap dia mampu membawa tim ke final ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik dibebani target ini dengan harapan Vietnam bisa menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Untuk itu, VFF ingin menurunkan pemain terbaik selama ASEAN Cup 2024 demi meraih gelar juara. Lebih lanjut, langkah VFF untuk fokus pada ASEAN Cup 2024 setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah yang bijak dan realistis. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mengalihkan fokus dan tetap mengejar prestasi di level yang masih memungkinkan untuk diraih. Melobi klub-klub agar mau melepas pemain juga merupakan strategi yang penting. Keterlibatan pemain terbaik dalam turnamen internasional seperti ASEAN Cup akan memberikan kesempatan bagi tim nasional untuk tampil dengan kekuatan penuh, meningkatkan peluang untuk meraih gelar juara. Namun, hal ini memang menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait kepentingan klub yang juga berpartisipasi dalam kejuaraan regional lainnya.
Pendekatan yang dilakukan Nguyen Xuan Phu dengan mencoba menjalin kerjasama dan komunikasi dengan klub-klub menunjukkan diplomasi yang baik. Hal ini penting agar tercipta sinergi antara kepentingan klub dan tim nasional. Jika dilakukan dengan tepat, bisa menjadi model yang baik bagi federasi sepak bola lainnya dalam mengelola hubungan antara tim nasional dan klub. Secara keseluruhan, target yang ditetapkan untuk Kim Sang SIK membawa tim ke final Asian Cup 2024 menambah tekanan, namun juga memotivasi. Jika sukses, ini akan membuktikan kemampuan Vietnam untuk bersaing di tingkat regional, yang pada gilirannya bisa meningkatkan moral dan kepercayaan diri tim untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kepada seluruh tim, staf pelatih, dan penggemar sepak bola Vietnam, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pijakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Meski kita menghadapi kekecewaan di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita sekarang memiliki kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan kehebatan kita di ASEAN Cup 2024. Persiapan yang kita lakukan, kerja keras, dan dedikasi akan membuahkan hasil. Kita memiliki kemampuan dan potensi untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Jangan biarkan kegagalan meruntuhkan semangat kita, tetapi jadikan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras, bermain lebih baik, dan bersatu sebagai satu tim yang tak terkalahkan. Para pemain, ingatlah bahwa Anda membawa harapan dan impian bangsa. Agak lain. Tom Haye ungkap alasan lebih suka pakai sepatu warna hitam. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye jelaskan alasan lebih suka pakai sepatu hitam. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, belakangan ini menjadi sorotan publik tanah air. Pemain yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 18 Maret 2024 ini, menarik perhatian sejak debutnya bersama tim Merah Putih dalam pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Pemain berusia 29 tahun ini tidak hanya menjadi perbincangan karena permainannya yang cemerlang, tetapi juga karena penampilannya yang unik di atas lapangan. Mantan pemain SC Heerenveen ini selalu tampil dengan sepatu berwarna hitam, berbeda dari rekan-rekannya yang umumnya memilih sepatu dengan warna-warna cerah. Tom Haye bahkan dijuluki "Profesor" oleh netizen Indonesia karena sepatu hitamnya yang menyerupai pantofel. Selain itu, ia juga kerap memakai kaos kaki pendek, berbeda dengan kebanyakan pemain bola yang memilih kaos kaki setinggi mungkin demi keamanan. Dalam sebuah wawancara, Tom Haye akhirnya mengungkapkan alasannya lebih suka memakai sepatu hitam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai warna-warna cerah dan merasa lebih nyaman dengan warna dasar seperti hitam atau putih. Sejujurnya satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah warna-warna cerah, ujar Tom Haye. Jadi kalau warnanya putih, atau sepatunya putih seluruhnya atau hitam, saya lebih menyukai itu. Gaya basic itu bagus, tambahnya. Penampilan Tom Haye yang unik ini membuatnya semakin dikenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Selain gaya penampilannya, Haye juga menunjukkan performa gemilang di lapangan. Ia baru saja mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024. Gol yang dicetak pada menit ke-32 melalui tendangan langsung dari luar kotak penalti membantu timnas Indonesia menang 2-0 dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Dengan penampilannya yang konsisten dan gaya uniknya, Tom Haye terus menarik perhatian dan mendapatkan tempat istimewa di hati para penggemar sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Tom Haye tampaknya tidak hanya membawa keterampilan sepak bola yang luar biasa ke timnas Indonesia, tetapi juga membawa nuansa baru dalam hal penampilan dan gaya pribadi di lapangan. Pilihan sepatu hitamnya yang khas menunjukkan bahwa ia memiliki preferensi unik yang membedakannya dari pemain lain, yang biasanya memilih sepatu dengan warna cerah untuk menarik perhatian. Keputusannya untuk memakai sepatu hitam dan kaos kaki pendek bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi diri yang sederhana namun kuat. Ini mungkin mencerminkan kepribadian Tom yang lebih menyukai kesederhanaan dan kenyamanan dibandingkan dengan tren yang lebih mencolok. Julukan "Profesor" yang diberikan oleh netizen Indonesia menunjukkan bahwa publik mengapresiasi dan bahkan mengidolakan keunikan ini. Selain penampilannya, performa Tom Haye di lapangan juga mengesankan. Gol yang ia cetak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan kontribusi signifikan yang bisa ia berikan untuk tim Merah Putih. Keberhasilan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi berkat kontribusinya semakin memperkuat posisinya sebagai pemain penting bagi timnas.
Secara keseluruhan, Tom Haye membawa kombinasi yang menarik dari keahlian teknis dan gaya personal yang unik. Hal ini tidak hanya meningkatkan performa timnas Indonesia, tetapi juga menambah warna dan cerita menarik dalam dunia sepak bola tanah air. Penampilannya yang konsisten dan gaya yang khas dapat menginspirasi pemain lain untuk lebih mengekspresikan diri mereka di lapangan, sekaligus tetap fokus pada performa dan kontribusi mereka untuk tim. Selamat atas perjalanan luar biasa yang telah Anda tempuh hingga kini. Keberhasilan Anda menjadi bagian dari timnas Indonesia dan kontribusi besar yang telah Anda berikan adalah bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang Anda miliki. Anda telah menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, mimpi besar bisa dicapai. Penampilan Anda yang unik di lapangan, dengan sepatu hitam dan gaya kaos kaki yang berbeda, menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan yang luar biasa. Anda telah menginspirasi banyak orang untuk berani mengekspresikan diri dan bangga dengan identitas mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Teruslah berjuang dan tetaplah menjadi inspirasi bagi para pemain muda yang melihat Anda sebagai panutan. Setiap langkah yang Anda ambil di lapangan adalah kesempatan untuk mengukir sejarah dan meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan. Percayalah, kemampuan dan karakter Anda akan membawa Anda dan timnas Indonesia ke puncak-puncak yang lebih tinggi. Ingatlah selalu bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Tetaplah fokus, berlatih keras, dan bermain dengan hati.